Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 119 ayat 27. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: "Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib." Puji Tuhan, pemazmur dalam hal ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa dia pun juga mengalami pergumulan untuk memahami semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam kehidupan ini seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya. Sehingga kita selalu beranggapan kalau Tuhan bekerja pasti dengan cara yang baik, pasti dengan cara yang nyaman, tidak ada banyak risiko, tidak ada banyak masalah. Dan itu kita bisa terima bahwa itu adalah cara Tuhan. Namun Alkitab juga ingatkan bahwa Tuhan turut bekerja. Dia juga terlibat, dia juga hadir, dia juga ada di dalam segala hal, segala sesuatu yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu tidak heran pemazmur mengungkapkan isi hatinya, "Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah." Pengertian itu penting sekali karena ada banyak orang bisa membaca tapi tanpa pengertian. Ada banyak orang bisa menghafal tapi tanpa pemahaman apa yang dia hafal. Nah, oleh sebab itu kita melihat di sini pemazmur katakan, "Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib." Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita jumpa, kita mengalami suatu kondisi di mana kita lupa. Tuhan sudah melakukan banyak perbuatan yang ajaib, banyak perbuatan yang luar biasa atas kehidupan kita, tapi kita lupa itu semua. Untuk masalah yang sepele, kita lupa semua perbuatan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, meluputkan kita dari bahaya, dari kematian karena sakit yang bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kita lupa bahwa itulah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, karena kita tidak mengerti apa perintah Tuhan. Hal inilah yang menjadi sebab untuk saya dan saudara melihat dan memperhatikan. Sebab itu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, di situ pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 18, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat." Jadi kita melihat bahwa untuk memahami, untuk mengerti, dan mata ini bisa selalu terbuka untuk melihat semua yang ajaib yang Tuhan buat, kita perlu berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa paham, supaya kita bisa mengerti bagaimana keajaiban dan perbuatan Tuhan yang besar untuk kehidupan kita. Nah, sebab itu pemazmur katakan, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat." Jadi ada banyak keajaiban dari firman Allah yang kita tidak tahu.
Walaupun kita sudah baca, tapi kita tidak paham. Karena kita tidak punya hubungan yang jelas untuk memohon kepada Tuhan, membuka mata kita, melihat keajaiban Taurat Tuhan. Mata fisik membaca, melihat tulisan yang ada, namun mata rohani seringkali tidak terlihat, tidak melihat, karena kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam pengalaman-pengalaman yang diingatkan, kalau kita lihat juga pemazmur ini menceritakan hal ini karena dia menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita seringkali sikapi dengan cara yang salah. Seperti yang dia katakan dalam Mazmur 39 ayat 2 mulai hingga ayat yang keempat, begini firman Tuhan. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Selama orang fasik masih ada di depanku, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, nyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Di sini pemazmur katakan dia berusaha untuk hidup benar, menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Dia mau melakukan yang baik, dan apa yang dia alami dalam kehidupan ini, supaya aku tidak berdosa, maka aku akan menjaga lidahku dan menahan mulutku daripada berkata-kata yang tidak baik. Selama orang fasik masih ada di depanku, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Kenapa? Karena banyak kali kita diizinkan berhadapan dengan orang fasik. Kita berpikir kita tidak perlu banyak ngomong supaya kita tidak menambah dosa, kita menambah sakit hati. Tetapi hal itu justru menjadi gejolak yang menyala seperti api. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur bahwa ketika dia berdiam diri di antara orang fasik karena ingin menjaga kekudusannya, justru dia mengalami banyak hal yang menyakitkan dia, sehingga dia katakan, aku jauh dari perbuatan yang baik. Aku jauh dari hal-hal yang benar. Aku jauh dan aku makin menderita berat. Karena dia berusaha dengan kekuatannya untuk menjaga kekudusannya. Kita tidak mampu melakukan seperti itu. Karena Daud katakan dia coba menahan diri, mengendalikan emosinya, ternyata dia tidak mampu. Dan makin beratlah keadaan yang dialami. Kenapa? Karena tidak dekat dengan Tuhan, tidak mencari Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Tuhanlah sumber hikmat bagi kita. Apa yang kita harus sampaikan, Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan bisa beritahukan kepada kita. Karena itu Yesus pernah berkata, kalau kamu diperhadapkan dengan pengadilan, kamu tidak perlu pikir, karena semua yang kamu katakan, aku akan beritahukan kepadamu. Itu adalah suatu bukti bahwa menjaga kehidupan dengan Tuhan akan menerima banyak kebaikan, banyak kebenaran, banyak keajaiban yang kita bisa lihat dengan jelas dan kita pahami dengan benar. Sebab itu, mari kalau kita bisa ada di tahun yang baru ini tentunya keajaiban Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup ini ada 2 tahun kita hidup dengan pandemi, sekarang sudah menjadi endemi. Kita lolos dari bencana kematian, dari bencana yang sangat berat melanda seluruh muka bumi ini. Dan kalau kita bisa ada
biarlah mata kita melihat itu sebagai keajaiban Tuhan. Karena tidak ada yang berani dan punya kepastian, dengan pakar medis pun tidak pernah ada yang bisa pastikan ini obat COVID. Nggak ada. Tapi kalau kita bisa lewati, itulah mujizat, keajaiban, kebesaran Tuhan yang kita sudah alami. Dan itu harus terang benderang di mata kita, karena kita akan menghargai kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini dengan mengucap syukur, karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk membuka mata kami, agar kami selalu melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang ada di sekitar kami, yang bekerja dalam kehidupan kami, juga melalui orang lain, melalui tangan-tangan orang lain. Dan itu semua karena Tuhan yang bekerja melalui hati orang-orang tertentu, sehingga kami semua boleh menikmati kebaikan Tuhan dan boleh berada sampai saat ini. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami untuk selalu melihat dalam setiap waktu perbuatan Tuhan yang ajaib untuk kami renungkan, agar kami makin mengasihi Tuhan, agar kami makin setia kepada Tuhan, karena kami mengerti dan memahami semua yang terjadi atas kehidupan ini adalah kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam mujizat-mujizat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.